Halo Velas, kembali lagi di dalam video pembahasan soal TKA Kimia 2025. Dan hari ini merupakan pembahasan soal prediksi ketiga ya. Jadi bagi yang belum menonton prediksi pertama dan kedua, silakan menonton terlebih dahulu sebelum masuk ke menonton versi yang ketiga ini ya. Dan video kali ini dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Jadi di soal ini yang pertama masih berkaitan dengan stokiometri. Kita diberikan suatu reaksi antara grafit dengan gas oksigen membentuk gas karbon monoksida yang diberi simbol CO. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka langkah pertama adalah kita perhatikan dulu nih reaksinya. Apakah reaksinya sudah setara atau belum? Ternyata reaksinya belum setara ya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyetarkan reaksi. Jadi, C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Oksigen di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan cuman 1, maka kita tambahkan koefisien 2. Akibatnya apa? Jumlah oksigennya sesuai tapi karbonnya tidak sesuai. Maka kita tambahkan koefisien 2 juga pada grafit. Jadi reaksi ini udah setara. Selanjutnya adalah reaksi ini, jadi 2C ditambah oksigen membentuk 2CO seperti ini. Kita menggunakan pendekatan penentuan mol yang bereaksi dan mol mula-mula untuk menentukan mol di akhir reaksi. Nah, kita bisa menentukan terlebih dahulu mol dari grafit ya. Jadi mol dari grafit itu tinggal masanya 12 gram dibagi dengan ARC yaitu 12 gram per mol. Hasilnya adalah 1 mol ya. Ini 1 mol. Oksigen, karena kita diberikan data volume saat STP, maka mol oksigen itu tinggal 5,6 liter dibagi 22,4 liter per mol ya, sehingga hasilnya adalah 0,25. Seperti biasa di awal reaksi produk belum terbentuk ya. Oke, kemudian kita menggunakan pendekatan perbandingan atau rasio mol terhadap koefisien ya, untuk menentukan reaksi pembatasnya. Jadi untuk yang karbon berarti kan molnya 1 nih, berarti 1/2, koefisiennya 2 ya, hasilnya 0,50. Untuk O2 berarti kan 0,25 dibagi 1, hasilnya 0,25. Ternyata ini yang paling kecil nih, oksigen, maka dia bertindak sebagai pereaksi pembatas. Saya singkat saja dengan PP ya. Maka di sini tanda negatif artinya berkurang, maka 2/1 perbandingan koefisien karbon terhadap oksigen ya, dikali 0,25, ini tetap negatif 0,25. Yang ini positif, artinya terbentuk 2/1 dikali 0,25. Maka di sini 1 dikurang 0,5, hasilnya adalah 0,5. Ini habis, ini hasilnya adalah 0,5 mol. Karena ini tanya adalah massa gas karbon monoksida, maka tahap berikutnya massa dari CO itu artinya mol CO dikali dengan MR dari CO. Nah, MR dari CO itu bisa diperoleh dari ARC ditambah AR oksigen. 12 ditambah 16 nih. Hasilnya adalah 28. Mol CO-nya 0,5 mol dikali dengan MR CO yaitu 28, berarti 28 gram per mol ya. Satuan dari MR. Hasilnya adalah 14 gram. Seperti itu. Sehingga opsi jawaban tepat ya adalah B. Tantangan dari soal yang pertama ini adalah kita tidak diberikan data AR nih, sehingga kita bakal kesulitan ketika menentukan MR-nya. Cuman saran dari kakak adalah silahkan kalian untuk mengingat atau menghafal beberapa nomor massa dari atom-atom yang familiar, misalnya karbon, oksigen maupun nitrogen dan lain sebagainya, untuk berjaga-jaga jika menemui kasus seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua ini mirip seperti soal sebelumnya, cuman dalam bentuk atau versi yang berbeda ya. Di sini kita sudah diberikan data volume dan konsentrasi dari kedua reaktan, yaitu dari kalsium hidroksida maupun asam klorida ya. Jadi sudah enak untuk penentuannya. Untuk reaksinya sendiri, untuk reaksi ini menurut kakak sudah setara ya. Jadi reaksi ini sudah setara. Jadi kita sudah sangat dimudahkan untuk itu.
kita juga sudah diberikan data nomor massa, sudah lebih sangat membantu lagi untuk mengerjakan soal ini dalam waktu yang singkat. Oke, jadi langsung saja kita tentukan dulu berapakah jumlah mol yang bereaksi dan yang tersisa ya, karena reaksinya sudah setara seperti ini. Jadi kita tentukan mol awal-awalnya, karena ini mililiter kita ubah ke liter menjadi 0,1 ya. Di 0,1 kali 0,1 hasilnya 0,01. Hasil pun juga demikian, 0,1 dikali 0,1 berarti 0,01. Ini belum terbentuk. Di tahap B sama seperti tadi, perbandingan mol terhadap koefisiennya. Ternyata yang paling kecil itu yang ini ya, yang HCl. Maka tinggal kita tulis aja, karena punya 1/2 berarti 1/2 dari 0,01. Hasilnya adalah negatif 0,005. Yang ini tetap negatif 0,01. Yang ini berarti sama kayak CaOH2, berarti dia positif 0,05 seperti itu. Maka di akhir reaksi saya memiliki 0,005 kalsium hidroksida, hasilnya habis dan terbentuk 0,05 mol CaCl2. Maka massa dari CaCl2 tinggal 0,005 mol dikali Mr dari CaCl2, berarti 40 ditambah 2 kali 35,5 nih, berarti 111 ya. Maka hasilnya adalah 0,555. Oh ya, ini satuannya gram per mol, maka satuan masanya adalah 0,55 gram. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang ketiga ini merupakan suatu studi kasus ya, namun seringkali diberikan di soal juga bahwasanya kunci dari mengerjakan soal seperti ini adalah pada part yang ini ya. Reaksi antara gas etanol dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O seperti itu. Kemudian dari step tersebut kita bisa menentukan perubahan entalpinya. Untuk tahap pertama, yang menjadi challenge di soal ini adalah kita tidak tahu nih rumus molekul dari etanol. Jadi kalau etanol itu sendiri, itu rumus molekulnya adalah C2H5OH, atau kalian bisa ubah penulisannya menjadi CH3CH2OH seperti ini. Kalau untuk soal ini, kakak lebih prefer bentuk penulisan yang kedua. Jadi CH3CH2OH seperti ini bereaksi dengan gas oksigen membentuk CO2 dan H2O. Cek apakah reaksinya sudah setara atau belum. Ternyata reaksinya belum setara ya. Kita setarakan dengan menambahkan koefisien karbon dioksida 2, koefisien hidrogen itu 3, maka koefisien dari oksigennya menjadi 3 dan reaksi sudah setara. Tahap kedua, kita melakukan penggambaran nih pada tahap yang kedua ya. Jadi pada tahap yang kedua kita melakukan penggambaran struktur kerangka dari etanol, oksigen, karbon dioksida, dan H2O. Maka penggambarannya menjadi seperti ini. Oke. Terus O, terus H. Ditambah 3 dalam kurung OO. Ingat, oksigen itu selalu double bond ya antar sesama atom oksigen. Kemudian 2 kali di dalam CO2 itu ikatan rangka 2 terbentuk antara C dan oksigen, dan HOH untuk H2O. Setelah tahap kedua selesai, kita bisa langsung masuk ke penentuan nilai delta H-nya nih. Jadi nilai delta H-nya adalah delta H sama dengan perubahan entalpi di reaktan dikurangi perubahan entalpi di produk. Seperti itu. Jadi kalau diketahui energi ikatan, maka yang kiri dikurang yang kanan. Seperti itu. Oke, di kiri ada apa aja ya? Nah, di kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali ikatan CH. 5 kali ikatan CH seperti ini. Ditambah
1 kali ikatan CC, 1 kali ikatan CO, 1 kali ikatan OH. Jadi 1 kali ikatan CC, 1 kali ikatan CO, 1 kali ikatan OH. Seperti ini. Selanjutnya ditambah dengan 3 kali ikatan OO rangkap 2. Itu adalah komponen yang menyusun reaktan ya. Dikurangi dengan yang produk nih. Berarti kan CO-nya kan ada 2 nih, berarti 2 dikali 2. Berarti 2 dikali 2 dikali ikatan CO. Ditambah, karena OH-nya ada 2, berarti 3 dikali 2 dikali ikatan OH. Cukup panjang ya penulisannya. Memang salah satu challenge untuk soal seperti ini tuh proses pekerjaannya cukup panjang. Maka setelah kalian melakukan kalkulasi, maka untuk totalnya itu hasilnya adalah 4657,1 dikurangi 5338. Selisih antara keduanya itu adalah negatif 680,9 kilojoule. Sehingga opsi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya punya 5 jenis larutan yang berbeda, konsentrasinya pun juga berbeda ya. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang memiliki titik didih larutannya paling rendah? Seperti itu. Oke. Karena kita bicara titik didih, maka kita bicara sifat koligatif ya, dimana delta TD titik didih sebanding dengan M dikali KB dikali I. Ada faktor Van Hoff di situ. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwasanya KB ini kan nilainya konstanta atau konstan selalu tetap ya, maka delta TD ini hanya bergantung terhadap M dikali I. Hanya bergantung pada dua faktor ini, bisa konsentrasi, bisa faktor Van Hoff, seperti itu. Nah, kita ingat ini adalah perubahan titik didih, bukan titik didih. Nah, berarti delta TD ini kan berasal atau didapat dari TD ditambah T0D sama dengan M kali I. Nah, kita tahu T0D atau titik didih pelarut murni, jika itu air nilainya selalu tetap ataupun pelarut yang lain. Maka kita mendapatkan hubungan yang paling akhir nih, bahwa titik didih itu sebanding dengan M dikali I. Jadi kalau mau titik didihnya turun, maka M kali I-nya juga harus yang paling kecil kemungkinannya. Seperti itu ya. Maka kita bisa mencari nih, manakah yang hasil kali antara molalitas terhadap I-nya itu yang paling kecil. Seperti itu ya. Nah, jika teman-teman perhatikan, kita coba dulu nih dari opsi yang A dulu. Jadi CuSO4 ini kan kalau mengurai hasilnya adalah Cu2+ sama SO4 2- nih. Total ionnya sama dengan 2. Seperti ini ya, total ionnya 2. Untuk yang B, MgNO3 2 kali, berarti Mg2 positif ditambah 2 NO3-, berarti jumlah ionnya 3. Urea itu non elektrolit, jadi tidak mengurai. D juga demikian, maka kita langsung ke opsi E nih, Na2CO3. Jadi Na positif ditambah O2 ya, sama CO3 2-. Jumlah ionnya 3, seperti itu. Oke, jika kita perhatikan bahwasanya untuk ketiga ini kita bisa menggunakan faktor Van Hoff. Untuk yang pertama, nilai TD-nya itu artinya 2 dikali 0,04, berarti 0,08. Untuk MgNO3 2 kali itu berarti 3 dikali dengan 0,03, 0,09. Seperti itu. Kemudian untuk yang E berarti 3 dikali 0,04, berarti 0,12. Berarti ini kan paling tinggi ya, ini paling tinggi titik didihnya. Kemudian jika kita komparasikan larutan yang elektrolit ABE dengan non elektrolit, yaitu urea dan glukosa, yang konsentrasinya paling kecil itu adalah urea, maka
dia pasti memiliki titik didih yang paling kecil. Satu, karena dia merupakan non-elektrolit, tidak bergantung sama faktor Van Hoff, maka kenaikan titik didihnya itu paling kecil sekalipun konsentrasinya gede. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan soal seperti ini, pemahaman konsep itu penting. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita bicara tentang reaksi kesetimbangan ya. Kesetimbangan, ada suatu reaksi dekomposisi ya. Jadi PCl5 terurai membentuk PCl3 dan Cl2. Seperti itu. Jadi ini pilihan jawaban benarnya lebih dari satu. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan reaksinya terlebih dahulu ya. Jadi PCl5 terurai menjadi PCl3 ditambah Cl2. Berlaku persamaan MBS juga ya untuk reaksi kesetimbangan ini. Seperti itu. Jadi ini tahap pertamanya. Oke. Jadi di awal saya punya 5 mol PCl5. Oke, kita tempatkan di sini. Jadi ini belum ada, ini juga belum ada. Kemudian di akhir atau saat kesetimbangan terdapat 2 mol PCl5. Jadi di akhir ya. Jadi di akhir saya punya 2 mol PCl5. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama atau pernyataan yang pertama itu menentukan bahwa jumlah mol PCl3 saat setimbang adalah 3 mol. Oke. Jadi kan di saat kesetimbangan kan saya punya 2 mol PCl5 nih. Berarti jumlah mol di titik B itu merupakan selisih antara awal dan akhir. Berarti hasilnya adalah 3. Karena 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Maka PCl3 nilainya menjadi positif 3. Dan Cl2 juga positif 3. Kenapa kok nilainya sama? Karena secara koefisien reaksi mereka sama atau sebanding. Oke. Maka di akhir saya punya 3 mol PCl3 dan 3 mol Cl2. Seperti itu. Maka pernyataan yang pertama bahwasanya jumlah mol PCl3 adalah 3 mol saat setimbang itu bernilai benar ya. Yang pernyataan yang kedua itu salah ya. Jadi harusnya itu 3 mol juga. Kemudian kita hitung nih tekanan parsial untuk PCl5. Jadi P untuk PCl5 itu bisa diperoleh dari mol PCl5 saat setimbang dibagi mol total nih. Nah, bagaimana cara menghitung mol total? Ya tinggal ditambah aja semuanya nih. Hasilnya adalah 8. Dikali dengan P0 ya. P0-nya adalah 3 atm. Maka mol PCl5-nya adalah 2/8 dikali P-nya 3 ya. Maka hasilnya adalah 0,75 atm. Maka opsinya benar nih. Pernyataan yang ketiga juga benar. Selanjutnya untuk menentukan nilai tekanan parsial atau Kp, kita harus menghitung juga tekanan parsial untuk PCl3. Untuk PCl3 perhatikan mol dari PCl3 dibagi mol dari total dikali P0-nya. Hasilnya adalah 3 dibagi 8 dikali 3. Seperti ini ya. Hasilnya adalah 1,125 atm. Karena jumlah molnya sama dengan Cl2, maka tekanan parsial dari Cl2 itu sama dengan tekanan parsial dari PCl3, yaitu 1,125 atm. Seperti ini. Maka untuk menentukan Kp, kita tinggal tekanan parsial produk dikurangi tekanan parsial dibagi tekanan parsial reaktan ya. Jadi P PCl3 dikali P Cl2 dibagi dengan tekanan parsialnya PCl5. Maka 1,125 dikali 1,125 dibagi dengan 0,75. Hasilnya adalah 1,25 berarti 1,6875 ya. Tidak ada satuan. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang E. Mohon maaf ada satuannya ya, ATM. Oke, untuk part yang pertama dari video prediksi yang ketiga ini sudah selesai. Silakan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat.
Dan sampai jumpa di video pembahasan part yang kedua dan yang ketiga ya. Thank you and see ya.